Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab 2799-2801. Ojo lali subrek, like and comment ya, yuk gasken. Tetapi ketika Gao Qiji mencibir dengan penuh kemenangan, dia tiba-tiba membeku, dan senyuman itu membeku di wajahnya. Saya melihat bahwa embun beku yang menyebar dengan cepat berhenti tiba-tiba setelah mencapai kaki Chen Ping, dan tidak bergerak sama sekali. Seolah-olah Bing Xuang takut pada Chen Ping dan tidak berani bergerak sama sekali. Bagaimana? Gao Qiji mengerutkan kening, lalu berteriak keras, sejumlah besar kabut dingin muncul dari satu kaki lagi, dan dia menginjak ring dengan keras. Kabut dingin mengikis arena, dan embun beku menyebar di sepanjang arena lagi. Namun, embun beku ini melewati Chen Ping dan menyegel seluruh arena dengan es. Tapi dalam jarak 1 meter dari kaki Chen Ping, tidak ada embun beku sama sekali, apalagi membekukan Chen Ping. Gao Qiji melihat pemandangan di depannya dengan tak percaya, merasa sangat aneh. Sial, ini neraka, tapi cukup untuk menjebakmu dalam meteran ini. Setelah Gao Qiji mengutuk, dia melompat dan menendang Chen Ping. Sejumlah besar kabut dingin memenuhi udara, menyelimuti Chen Ping. Chen Ping tersenyum dengan jijik, tubuhnya berkedip, dan dia meninggalkan tempat dia berdiri dalam sekejap. Kali ini, Gao Qiji meleset lagi. Gao Qiji mau tidak mau menatap Chen Ping, dan menemukan bahwa embun beku telah menghilang dari tempat Chen Ping berdiri. Selama Chen Ping pergi, embun beku akan hilang, yang membuat Gao Qiji terlihat bingung. Sepertinya kamu, Bing Xuang, sedikit takut padaku. Chen Ping berkata kepada Gao Qiji dengan main-main. Sialan, aku masih tidak percaya. Gao Qiji mengertakkan gigi dan menyerang Chen Ping lagi. Chen Ping baru saja mengelak, dan setiap kali dia mengelak, dia hampir tertabrak. Ini membuat Gao Qiji terus meningkatkan kecepatan serangannya. Dalam sekejap mata, Gao Qiji menendang ratusan tendangan, yang masing-masing menyapu tubuh Chen Ping. Ini membuat semua orang yang menyaksikan kegembiraan di bawah cukup cemas. Oh, kenapa orang ini begitu bodoh? Dia bahkan tidak bisa mengalahkan pemain peringkat 2 dengan kekuatan dari ranah pemasangan tubuh kelas 3. Saya sangat ingin melihatnya, tendangannya sedikit ke kiri dan saya mengenainya. Aku benar-benar ingin menjatuhkan orang itu, aku akan pergi. Pukul, aku hampir menabraknya, semua orang di bawah berteriak. Tapi wajah Gao Qiji memerah karena malu. Dia juga ingin terus bertarung, tetapi serangan cepat tadi menghabiskan banyak kekuatan spiritual di tubuhnya, dan dia sudah berkeringat deras dan kehabisan napas. Apakah kamu ingin bertarung atau tidak? Kamu harus mengakui kekalahan, semua taruhan ini milikku. Chen Ping berkata pada Gao Qiji, tentu saja aku harus bertarung. Jika aku tidak menghapusmu dalam beberapa hari, bukankah aku akan menghina reputasi keluarga Gaoku? Setelah Gao Qiji selesai berbicara, dia menendang Chen Ping lagi. Tapi Chen Ping mengulangi trik lamanya, menghindari tendangan Gao Qiji dengan satu sisi tubuhnya. Tapi tepat setelah Chen Ping menghindari tendangan, Gao Qiji tiba-tiba mendorong dua telapak tangan ke arah Chen Ping dengan tangan di belakang punggungnya. Dua napas yang sangat dingin mengalir ke arah Chen Ping. Udara di sekitarnya membeku saat ini, dan sekuntum bunga es putih melayang di udara. Chen Ping tidak bisa mengelak tepat waktu, dan langsung membeku oleh dua udara yang sangat dingin ini. Melihat Chen Ping membeku, Gao Qiji mengangkat sudut mulutnya dan berkata, hahaha, mari kita lihat bagaimana kamu bisa bersembunyi. Melihat Gao Qiji menggunakan tangannya, Liu Ruyan segera berkata dengan marah, kamu sialan, kamu tidak menepati janjimu, kamu tidak bisa mengatakan kamu tidak bisa menggunakan tanganmu. Jika kamu menggunakan tanganmu, kamu kalah. Iya, karena kamu berkompetisi, kamu harus tahu aturan kompetisi. Bagaimana kamu bisa melanggar aturanmu sendiri? Penatua ketiga juga terlihat marah, namanya prajurit tidak pernah bosan menipu. Kalian tidak tahu apa-apa, tidak peduli apa, akulah yang menang sekarang. Menghadapi keraguan dari Liu Ruyan dan tetua ketiga, Gao Qiji tidak peduli sama sekali. Meski itu yang dia katakan tanpa tangan, tapi dia tidak mengakuinya sekarang, selama dia bisa menang. Liu Ruyan dan tetua ketiga memerah karena marah, dan pada saat yang sama mereka masih mengkhawatirkan Chen Ping fix silaturahmi. Meskipun kekuatan Chen Ping sangat kuat, dan dia tidak takut menghadapi biksu kelas 5 di alam body fit,
Tetapi sekarang Chen Ping telah membeku. Selama Gao Qiji dengan lembut menamparkan telapak tangannya, tubuh Chen Ping mungkin akan hancur berkeping-keping. Siapa bilang kamu menang? Apakah kamu terlalu cepat bahagia? Saat ini, suara Chen Ping terdengar perlahan. Gao Qiji terkejut, dan dengan cepat menatap Chen Ping, dan menemukan bahwa Chen Ping masih membeku. Jadi dia bertanya dengan wajah bingung, "Kamu membeku? Bagaimana kamu masih bisa berbicara?" Gao Qiji mendekati Chen Ping dan memeriksanya dengan hati-hati. Dia ingin melihat bagaimana Chen Ping berbicara. "Tidak hanya aku bisa bicara, tapi aku juga bisa mengalahkanmu." Setelah selesai berbicara, embun beku di tubuh Chen Ping meleleh dan menghilang dalam sekejap, lalu dia menamparnya. Gao Qiji tepat di depan Chen Ping, mengamati Chen Ping dengan hati-hati. Dia tidak pernah mengira Frost akan menghilang tiba-tiba, apalagi Chen Ping menamparnya, jadi tidak ada yang punya persiapan mental. Tamparan ini sangat kuat sehingga langsung membuat Gao Qiji terbang, dan kemudian jatuh dengan keras di bawah ring. Gao Qiji bangkit perlahan, menatap Chen Ping dengan marah, separuh wajahnya sudah merah dan bengkak. Beberapa gigi juga rontok di air berdarah yang dimuntahkan Gao Qiji. "Sial, aku akan membunuhmu." Gao Qiji melihat giginya yang rontok, dan langsung menjadi marah, ingin bergegas ke atas ring dan mengikuti Chen Ping sampai mati. "Berani? Kamu sudah jatuh ke ring. Bahkan jika kamu kalah, beraninya kamu naik ke ring. Apakah kamu ingin membuat masalah di Kabupaten Jialing kami?" Melihat ini, beberapa penjaga di sekitar ring segera bergegas, mengarahkan senjata mereka ke Gao Qiji dan berkata, "Tuan muda ketiga, jangan impulsif." Saat ini, dua pelayan dari keluarga Gao bergegas maju untuk menghentikan Gao Qiji. Gao Qiji tampak marah, lalu menatap Chen Ping di atas ring dan berkata, "Nak, tunggu aku ingat wajahmu." Chen Ping tidak menganggapnya serius. Dia sama sekali tidak takut dengan ancaman Gao Qiji. Lagi pula, orang ini berasal dari ujung utara, puluhan ribu mil jauhnya dari sini. Setelah waktu ini, dia mungkin tidak akan melakukannya, bisa berurusan dengan keluarga Gao lagi. "Tuan muda ketiga, ayo keluar dari sini, dan cepatlah bersatu kembali dengan tuan muda kedua." Pelayan itu berbisik kepada Gao Qiji. Mendengar ini, Gao Qiji berkata dengan wajah tidak senang, "Kakak kedua benar-benar, demi 3 gadis bau, dia benar-benar mengabaikan perintah kakak laki-laki. Jika dia datang ke Kabupaten Jialing bersamaku, aku tidak akan dipermalukan, apalagi dipukuli." Setelah Gao Qiji selesai berbicara, dia memelototi Chen Ping lagi, lalu pergi bersama kedua pelayan itu. Setelah Gao Qiji pergi, Chen Ping melirik ke semua orang dan berkata, "Apakah ada orang di atas panggung yang bisa dibandingkan denganku? Aku juga bisa bertaruh untuk hal-hal ini. Siapapun di antara Anda yang berada di atas panggung, jika Anda kalah, saya hanya akan menagih 1 juta koin spiritual, tetapi jika Anda menang, itu akan menjadi 50 juta koin spiritual, dan ada sumber daya yang tak terhitung jumlahnya." Begitu Chen Ping selesai berbicara, semua orang menjadi gelisah. Baru saja melihat Chen Ping menjatuhkan Gao Qiji dari ring, semua orang merasa sedikit khawatir. Tetapi hanya mendengarkan 1 juta koin roh dapat memenangkan 50 juta, dan ada sumber daya yang tak terhitung jumlahnya, itu benar-benar murah. Selain itu, saat Chen Ping melawan Gao Qiji barusan, dia juga sangat malu, yang membuktikan bahwa orang ini tidak terlalu kuat, mungkin karena keberuntungannya. "Aku di sini untuk mengajarimu beberapa trik. Saya datang, aku juga datang." Semua orang berebut untuk bersaing dengan Chen Ping di atas panggung. Melihat ini, Chen Ping dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, "Semuanya berbaris, satu persatu." Setelah selesai berbicara, Chen Ping memandang Liu Ruyan dan berkata, "Ruyan, kamu mengikuti tetua ketiga untuk menjaga, dan mereka yang naik ke panggung harus membayar 1 juta untuk naik." Liu Ruyan mengangguk, mengikuti tetua ketiga untuk berjaga di pintu masuk arena, dan mulai menyerang. Melihat pemandangan ini, Yihe tidak bisa tertawa atau menangis. Dia tidak menyangka penguasa istana Tianlong yang bermartabat menggunakan cincin itu untuk memulai bisnis. Jika dia tidak diusir dari kota Kekaisaran Iblis, Chen Ping pasti tidak akan diizinkan melakukan ini. Bukankah itu hanya kekurangan koin roh? Ini masalah sepele untuk langsung memberikan 1 miliar hingga 800 juta. "Aku yang pertama, aku yang pertama, aku yang pertama." Seorang pria kurus dengan hanya peringkat pertama Fit Body Realm, buru-buru menyerahkan 1 juta koin roh.
dan berlari menuju ring dengan tergesa-gesa. Saudaraku, dengan kekuatanmu di tingkat pertama Body Fit Realm, bukankah kamu mencari kematian? Seseorang berkata, peringkat pertama dari Fit Body Realm sedang mencari kematian. Mungkin orang ini sudah lelah, dan aku akan menjatuhkannya dari ring dengan sebuah tamparan. Pria kurus itu berjalan dengan percaya diri. Chen Ping memandang pria mirip monyet di depannya, merasa terdiam beberapa saat. Ini benar-benar uang buatan manusia, burung mati-mati demi makanan. Demi uang, Anda tidak menginginkan hidup Anda harus tahu bahwa hidup dan mati di arena tidak relevan. Biarkan yang berikutnya muncul. Setelah Chen Ping melirik pria kurus itu, dia berkata kepada Liu Ruyan. Nak, apa maksudmu? Apakah kamu meremehkanku? Aku masih di atas panggung, kita belum berkompetisi. Kamu membiarkan orang berikutnya naik ke atas panggung, kamu. Pria kurus itu memasang wajah marah, dan bertanya pada Chen Ping tanpa henti. Chen Ping sedikit tidak sabar, dan sebelum lelaki kurus itu selesai berbicara, dia menamparnya. Pria itu langsung terbang lebih dari 10 meter dan jatuh di luar ring. Untungnya, Chen Ping tidak membunuhnya. Jika Chen Ping menggunakan kekuatan, pria kurus itu pasti sudah berubah menjadi mayat sekarang. Melihat adegan ini, semua orang tertawa terbahak-bahak. Lagi pula pria itu hanya berada di level pertama dari Fit Body Realm, dan dia masih ingin naik ke atas panggung untuk mengambil kebocoran. Itu konyol. Segera, seorang biksu kelas 2 dari badan komposit datang dan menyerang Chen Ping begitu dia naik panggung. Tapi Chen Ping bahkan tidak melihatnya, dan berkata langsung, selanjutnya. Mengikuti kata-kata Chen Ping, kultivator kelas 2 dari alam tubuh komposit juga ditampar oleh Chen Ping. Begitu saja, setelah lebih dari selusin orang naik berturut-turut, mereka semua ditampar oleh Chen Ping. Baru pada saat itulah semua orang bereaksi dan secara bertahap menjadi tenang. Sialan, orang ini berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Dia berada di tingkat kedua dari alam pemasangan tubuh, tapi kekuatannya tidak sebanding dengan tingkat kedua dari alam pemasangan tubuh. Disalahpahami, tidak heran dia berani membiarkan semua orang bertaruh dengannya 1 juta koin roh. Dia memiliki kepercayaan pada hubungannya. Untungnya, aku tidak naik. Jika aku ditampar, aku akan kehilangan nyawaku. Semua orang berdiskusi dengan suara rendah, dan tak satu pun dari mereka yang berada di atas panggung lagi. Chen Ping melihat bahwa tidak ada yang akan bersaing di atas panggung, jadi dia berkata dengan keras, 500.000 ling koin. Selama Anda hanya membutuhkan 500.000 ling koin, Anda dapat bersaing dengan saya. Aku sudah lama bermain, dan aku sangat lelah bahkan tidak punya kekuatan. Chen Ping berpura-pura sangat lelah, terengah-engah. Melihat penampilan megah Chen Ping, Liu Ruyan tertawa. Dia tidak menyangka Chen Ping, yang telah membunuh dengan tegas, akan memiliki adegan yang lucu. Saat ini, di hati Liu Ruyan, dia lebih menyukai Chen Ping. Selain itu, kungfu Chen Ping di tempat tidur sangat bagus, yang membuatnya memiliki sisa rasa yang tak ada habisnya. Oke, karena tidak ada yang berani bersaing di atas panggung, aku akan membatalkan taruhan ini. Seperti yang dikatakan Chen Ping, dia memasukkan semua 50 juta koin roh dan sumber daya itu ke dalam cincin penyimpanan. Tuan Chen, panen hari ini tidak sedikit. Penatua ketiga tertawa, panennya tidak kecil. Kita bisa membeli rumah mewah, dan menyelamatkanmu dan Kaisar Iblis Yihe masuk ke sebuah ruangan kecil. Chen Ping berkata dengan bangga, di bawah pandangan iri semua orang. Chen Ping dan yang lainnya pergi dengan koin roh dan sumber daya, tapi sebelum dia pergi jauh, dia dihadang oleh seseorang yang tiba-tiba melompat keluar.